Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa yang ke-18, 3 Agustus 2025. Manakah yang akan kita pilih? Harta duniawi atau harga surgawi? Kedua pilihan ini sama beratnya bagi hidup kita sehari-hari. Hari ini kita diajak untuk melihat dalam kerangka yang lebih luas, sehingga kita tidak jatuh pada pilihan yang berat sebelah dan menyesatkan hidup kita. Mengupayakan kekayaan surgawi tanpa harus melupakan yang duniawi adalah pilihan yang bijaksana. Lapar dan haus akan kita atasi dengan makan dan minum, maka kehausan kita akan hidup kekal harus kita atasi dengan mencari dan menemukan Allah dan mencecap kekayaannya. Malah kita mengakui bahwa kita semua orang berdosa agar kita pantas menaikkan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami menyembah Dia.
Intensi misa hari ini kita mohon kedamaian kekal untuk jiwa kakek Nikolaus Nening, nenek Emi Noida, nenek Lucia Lewo, Om Doivu Yunus Nong Marianus, dan Om Thomas Edison Sasu. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa dan mereka dan berikan hidup abadi. Mari kita satukan doa dan intensitas dalam doa gereja. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau mengenal kami masing-masing dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan kami. Semoga kami tidak pernah khawatir akan hidup kami, tetapi selalu mengandalkan Dikau dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya harta yang paling berharga bagi kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Sungguh kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan.
menghanyutkan manusia kepada debu. Hanya dengan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia." Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami, turun temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami, turun temurun. Ajarlah menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu dan hambamu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami, turun temurun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami, turun temurun. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala.
Janganlah kamu saling mendusta lagi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau miliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, anak-anakku misioner yang terkasih, ya, akhir-akhir ini sering ya saya mendengar kata istilah sultan itu ya. Iya. Ya. Jadi ada
Karena ya akibat medsos itu ya, viral-viralan itu, jadi ada sekelompok orang yang dijuluki istilahnya sultan. Sultan itu artinya apa? Kaya, ya, sugih ya. Sultan. Nah, itu. Dan akhirnya itu semua nampaknya menjadi bayang-bayang itu ya anak-anak muda sekarang, dengan berlomba-lomba buat konten yang bagus biar di like, share banyak orang, sehingga nanti hidupnya itu bisa, kalau bisa menyerupai sultan itu. Ya, itu makanya kalau ditanya banyak sekali, termasuk keponakan saya itu saya tanya, kamu jadi apa nanti? YouTuber gitu ya. Ya. Ya, itu akibat medsos semuanya ya. Budaya itu. Dan hari ini juga Tuhan mengingatkan kita ya, untuk kita itu menjadi orang yang bijaksana. Ya. Semua orang pengennya kaya. Tapi ada enggak di antara kita itu yang pengen bijaksana? Ya. Ya toh, semua orang pengennya kaya toh. Keluarga kan pasti pengennya ya pekerjaannya bagus, suami dan istri, rumahnya layak, ya toh. Nanti kalau sudah cicilannya lunas, kredit lagi, beli apa gitu ya, sampai bisa motor, bisa mobil, bisa apapun ya, itu semuanya ya, pengen. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu ya. Akan tetapi semuanya itu tergantung dari dikatakan tadi arahnya kemana ya. Maka Tuhan Yesus tadi menegur seorang yang tiba-tiba datang dari kerumunan orang banyak itu, datang dan bertanya ya, minta kepada Tuhan ya untuk ya menjadi penengah, menjadi hakim atas semua itu. Guru, katakanlah kepada saudaraku tuh supaya ia berbagi warisan dengan aku. Ini saya renungkan, orang ini pengen dapat warisan. Sementara saudaranya itu belum menginginkan, belum berpikir sedemikian. Saudara masih bekerja keras mencari, tapi ini sudah pengen dapat warisan. Dan kalau dia tidak bisa, artinya butuh Tuhan, butuh orang lain untuk menjadi penengah antara dia dan saudaranya, berarti ada sesuatu dia dengan saudaranya ya, alias dia tidak rukun ya. Ini ya, gara-gara warisan ya, tidak, dua saudara tidak rukun. Dan akhirnya minta kepada Yesus supaya dia mau berbagi warisan dengan aku. Dan jawaban Tuhan apa? Hati-hati. Waspadalah terhadap segala ketamaan, keserakahan. Hati-hati. Karena akar dari segala kejahatan ya, ada yang mengatakan itu adalah uang ya. Tapi lebih dalam lagi, akar dari segala ketamaan, kejahatan itu adalah keserakahan itu. Orang bisa membenci orang lain gara-gara serakah. Lihat negara kita ya. Negara kita itu kan masih korupsinya tinggi ya. Korupsi terjadi karena ada orang yang serakah. Ya, yang namanya koruptor.
Dan itu ya yang akarnya apa? Dari dalam dirinya, dari dalam jiwanya. Maka Yesus sebenarnya mengatakan, hati-hatilah ya anak-anak ya, para misionari anak muda ini, kamu jangan korupsi. Ya. Korupsi. Tahu korupsi? Korup itu kotor, menjijikkan. Ya. Korup. Apa yang bukan menjadi haknya diambil, dimakan, disimpan sendiri. Dan itulah sebenarnya akar dari ya segala perpecahan, segala pertikaian, bahkan perang. Ya, coba selidiki perang yang terjadi di Ukraina, perang yang terjadi di Timur Tengah. Apa? Karena apa? Karena soal perbatasan, soal wilayah, soal ya macam-macam, ekonomi dan lain sebagainya. Semuanya itu kalau kita renungkan, apa penyebabnya? Manusia bisa menjadi sejahat itu karena adalah keserakahan. Dan dari keserakahan itu bisa banyak hal tadi dikatakan, bahkan itu sama dengan penyembahan berhala. Ya. Orang kalau sudah ya matanya itu penuh dengan uang, kalau melihat uang itu seneng gitu ya. Uang, semuanya kan seneng ya, merah lagi ya. Itu kayak menyembah berhala itu. Semuanya bisa ya. Kalau orang bisa mencuri ya, seorang mencuri jahat ya, pengen dapat sesuatu, mencuri. Udah dia berarti sudah menyembah berhala sebenarnya. Karena yang dicuri itu dia sudah nggak ingat lagi kalau Tuhan mengatakan jangan mencuri. Persis ada di perintah nomor ke berapa? Perintah Allah yang ke-7. Janganlah kamu mencuri. Ya. Sehingga dia mencuri itu menyembah berhala karena itu bukan haknya, terus bangga-banggakan, dinikmati. Sudah dia bukan lagi bukan orang yang sungguh-sungguh beriman atau percaya kepada Tuhan, karena melanggar apa yang Tuhan perintahkan, jangan mencuri. Juga demikian tadi saya contohkan koruptor itu mencuri, dan itu pasti dia sudah bukan Allahnya, bukan lagi Allah ya Tuhan Yesus, bukan. Karena Tuhan Yesus mengatakan kita hati-hati, waspada terhadap segala keserakahan. Ya. Keserakahan diibaratkan tadi di dalam Injil tadi itu adalah orang yang bodoh. Lawannya orang yang bodoh itu dalam kitab suci itu adalah orang yang bijaksana, bukan orang pinter loh ya. Kita kan sekolah supaya pengen pinter gitu ya, pengen bisa ini bisa itu. Enggak, ini supaya kita menjadi bijaksana. Bijaksana, tahu menggunakan, tahu yang benar yang mana, tahu yang mulia yang mana, tahu mana yang menyelamatkan hidup saya. Dan kita perlu hati-hati soal keserakahan. Serakahan itu macam-macam ya. Serakahan itu dalam hal kecil bisa ya. Kami dulu ya, saya waktu seminari itu di Garum, saya masih ingat, kan ada lauk ya. Satu meja itu 6 orang. Ya, 4 1 gitu ya. Duduknya itu kalau pernah ke Garum. Nah, di situ lalu kemudian kalau biasanya Senin siang itu kan lele goreng sama sayur asem biasanya siang itu, sambal itu. Wah, siang-siang lapar gitu langsung kita Benedictus Domino Gregasius, langsung teman saya gitu, ngambil yang paling besar dulu. Jadi soal makanan pun orang bisa serakah.
Lalu kami satu meja itu gelisah dengan itu. Lalu berunding, bagaimana ini supaya kita, kan aja home pimpah. Ya, jadi kalau Benedikamus Domino Deo Gratias kita shoot dulu, home pimpah dulu. Nanti yang menang itu malah ngambil yang terakhir. Bukan yang menang ngambil yang dulu, tapi yang menang ngambil yang terakhir. Dari situ saya dapat pelajaran bahwa kita itu tidak boleh menang-menangan. Kita enggak boleh serakah. Saya diajari di situ cara mengambil makanan itu ya. Karena ada teman saya yang enggak mau kalau menang gitu. Dan kita kan gelisah temennya, dia mesti ngambil duluan kan gitu, seolah gitu ya. Badannya gemuk sendiri, dia ngambil duluan gitu. Dia mesti mendekat pada lauknya, duduknya di dekat lauknya gitu sehingga gitu cepat gitu ya. Ada yang gitu-gitu tuh ada. Ya. Lalu kita itu gelisah. Ini bagaimana supaya kita itu satu komunitas menjadi baik, kita bisa belajar tentang ya kebersamaan. Lalu akhirnya terus ada juga yang teman kami itu diurutan. Hari ini yang ngambil pertama kamu, besok siang yang ngambil pertama kamu. Nah, gitu ada yang gitu juga urutan. Itu kami sungguh belajar di situ bagaimana kami itu harus ya dilatih untuk tidak serakah. Tidak mesti menangi dewe gitu loh ya. Dan orang yang kalau sudah menangnya sendiri, pokoknya gini itu sudah sebenarnya dia tidak layak untuk menyembah Allah. Kristus itu sebagai Tuhannya. Karena Kristus datang ke dunia itu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kristus datang ke dunia untuk mendapatkan bagian yang paling hina di dunia ini. Ya, disalib seperti penjahat. Ya, mati, digantung di salib. Dihina, dicerca, diludahi. Dan itulah gambaran Allah kita. Ya. Kalau kita masih menangnya sendiri, masih pengen debat yang gede sendiri, kita berarti sudah kiblatnya atau arahnya bukan lagi Yesus. Itu pasti punya Allah yang lain. Allahnya yaitu uang, senang-senang, kenikmatan, tadi ya, hawa nafsu, percabulan, dan lain sebagainya, keserakan dan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi semua itu sama dengan penyembahan berhala. Orang yang serakah itu sama dengan dia menyembah berhala. Dia enggak mengenal sama sekali bagaimana Kristus mesti hidup. Maka tadi bacaan kedua baik sekali. Carilah perkara yang di atas. Carilah Kristus dan kebenarannya. Belajarlah dari Kristus. Ya, hati-hati dengan jiwa kita, sikap hati kita yang kadang cenderung serakah karena mengikuti badan ini. Saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih, ya, mari kita menjadi orang yang bijaksana, bukan orang yang bodoh. Karena mengikuti hawa nafsu dan keserakahan badani kita. Berkat Allah menyertai kita semua. Amin. Mari sekarang kita lanjutkan dengan pelantikan para anggota misdinar. Saudara-saudari terkasih, kini kita akan memasuki upacara pelantikan anggota misdinar Paroki Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya, agar sesudah pelantikan ini mereka dapat langsung melayani imam di altar Tuhan dengan hati yang mantap. Romo Bruno selaku
Pastor Kepala Paroki Gereja Santo Yusuf Karangpilang Surabaya. Pada sore ini, pengurus misdinar Paroki Santo Yusuf Karangpilang Surabaya menyerahkan kepada paroki sebanyak 115 anggota misdinar aktif dan pada sore ini akan dilantik menjadi misdinar Paroki Santo Yusuf Karangpilang Surabaya dengan nama-nama sebagai berikut: Benediktus Yofi Putranto, Mario Nikolaus Abimanyu Sakti, Daniel Patrick Pratama, Mikael Widyantika Putra, Aldrich Lee, Jonathan Andros, Nathanael Riko Wijaya, Yohanes Widi Putra Nugraha, Fredlin Faith Prayoga, Stefano Antoni Romansyah, Stephen Emmanuel Alvaro, Davin Julian Adinata, Luciano Krisrey Jemalut, Giuseppe Ephraim Laksmono, Alfonsus Raditya Permana, Ignatius Randy Sampurno, Rafael Pandu Erlangga Dewa Brata, Aloysius Darel Wistara, Bonifacius Wisnu, Daniel Aleandra, Christopher Emmanuel Raitama, Yohanes Maurencio Cebarus, Mikael Vio Kurnia Putra Pamungkas, Marcelinus Evander Joseph Aritonang, Nathanael Bonaventura Christian Virgi Nugroho, Yohanes Gabriel Aditya Rizky, Demetrius Renat Christian, Ignatius Ranu Putra Joko Rahmono, Ignatius Niko Hendrit, Eugenio Gaven Emmanuel, Fernando Toan, Johannes Albert Adrian Luciano, Adisya Kenzi Sean Persi, Remigius de Belva Benedicta, Matthew Davin Junior Agung, Gregorius Nicholas Hartanto, Gregorius Niko Putra Sulaksono, Andreas Stefano Sadewa, Yohanes Stefano Nakula, Adrian Dharma Putra Kurniawan, Nikolaus Evan Wongi, Benediktus Cahya Bagaskara Adiodatus, Ignatius Dwi Hermawan, Benediktus Nikolaus Iriawan, Darius Kenzo Iriawan, Herman Yosef, Dominikus Ulana, Louis Lodovicus Sandy Agustino, Gregorius Joshua Zora Pratama, Franciscus Saverius Christian Marcelo, Edson Iniesta Sanyata, Christopher Joshua Utomo, Andreas Abed Effendi Mulo, Jacobus Kevin Monterio, Alfonsus Ogya Karunia, Hadi Wijaya Evangeliko, Thomas Rinto Pratama, Christian Clayden, Vincentius Aristo Dwitama, Fredricus Diviso Janur, Vincentius Widya Pratama Putra, Herman Joseph Krishna Nathanael, Leonardus Ega Dwi Pangestu, Eligius Berdita Febrian Budianugra, Pio Krishna Daru Listio Aji, Gregorius Calvin Dialamas, Javier Alexander Luisan Kaswarina, Yohanes Julian Gregorius Aryasata Wisnu Krisnugraha, Nathanael Sabian Rajendra, Bonaventura Evan Panditya Caraka, Johannes Justin Ekaristio, Gregorius Liandra Pratama, Ignatius Gian, Christopher Aloysius Owen, Martinus Priya Dewangga, Nathanael Kevin, Franciscus Saverio Javiero Juna Timothy, Henricus Fernando Pandean, Christian Siuk, Vincentius Doni Erlangga Putra, Martinus de Pores, Yohanes Erik Yopindra, Yohanes Viko Aradanako, Albertus Jesvano Raga Pasaribu, Gregorius Johnson Suksma Pasaribu, Gabriel Ainan, Benediktus Raditya Santoso, Simon Petrus Evan Yupindra, Dwi Octavianus Lake, Oscar Christian Hari Winata, Matias Seibian, Casimirius Andreas Ganoa, Markus Bruno, Aloysius Novianto Panjaya, Albertus Marvel Mario Dominingus, Briliano Adenova, Roland Julian Tosi Marifeat, Rangga Raymondus Widodo, Christopher Emmanuel Raitama, Stefanus Chandra Saputra Mage, John Charles Neon Beni,
Carolus Yoga Naru, John Charles Neun Beni, Julian Bonaventura Saraeng, Aloysius Novrianto Panjaya, Casimius Andreas Genoa, Pablo Mesias Malquin Lanur, Albertus Marvel Mario, Rangga Raimundus, Marcus Brunio Bolibala Nunang, Ronald Julian Tosi Mavenat, Franciscus Albi Putra. Pastor paroki yang terhormat, inilah calon-calon yang diusulkan untuk dilantik misdinar paroki Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya. Mereka telah disiapkan dengan sungguh agar dapat memahami dan melaksanakan tugas peribadatan liturgi suci. Dengan ini, kami memohon dengan rendah hati, sudilah pastor melantik mereka sebagai putra altar. Sebelum saya menjawab permintaan umat, perkenankanlah saya menanyakan kesediaan anak-anak kita ini. Anak-anakku calon misioner yang terkasih, kalian sudah mendengar dan umat mengusulkan kalian supaya menjadi pelayan Tuhan sebagai putra altar. Apakah kalian bersedia memenuhi harapan umat, yakni menjadi pelayan altar yang baik? Apakah kalian bersedia melayani ibadat umat, bukan hanya pada hari-hari raya, tetapi juga pada hari-hari biasa, baik di gereja maupun di tempat terlaksananya ibadat lainnya? Kalau demikian, dengan pertolongan Allah penyelamat kita Yesus Kristus, saya akan mengukuhkan anak-anak kita ini menjadi putra altar. Syukur kepada Allah. Anak-anakku yang terkasih, sebelum dikukuhkan dalam tugas pelayan mulia ini, serahkanlah dirimu ke hadapan Allah Bapa yang Maha Pengasih. Silakan semuanya berlutut. Bersama-sama. Allah Bapa kami, di hadapan saudara-saudari umat paroki Santo Yusuf Surabaya yang terkasih, kita telah mendengar penyerahan diri anak-anak kita ini. Dengan tulus ikhlas mereka ingin melayani Allah dan gereja. Maka marilah kita berdoa dengan segenap hati bagi mereka, agar Allah berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Nya, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan setia. Allah Bapa di surga, atas nama gereja kudus-Mu, saya mengukuhkan anak-anak ini menjadi putra altar dan menggabungkan mereka dalam kesatuan pelayan-pelayan umat yang diperlengkapi orang-orang kudus-Mu. Demi perkembangan dan pertumbuhan mereka, sudilah Engkau menerima dan menguduskan mereka dalam pelayanan yang mulia ini, dan sudilah mendampingi mereka dengan berkat-berkat-Mu yang tidak terbilang banyaknya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang anak-anakku akan direjeki dengan air suci. Sekarang malah kita bangkit berdiri, kita barui iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat para rasul. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang berita sengsara dan menderita Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada tiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menghadap mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Malah kita berdoa kepada Allah, asal dan tujuan segala makhluk di dunia ini, serta kebahagiaan kita. Bagi gereja di dunia, semoga gerejanya semakin suka melayani, dan semoga tangan dan hati umat beriman terbuka lebar bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga masyarakat kita semakin adil dan semua orang mendapatkan perlakuan hukum. Semoga hak dasar setiap anggota masyarakat dijamin dan kerukunan tumbuh subur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para seniman, sastrawan, dan ilmuwan, semoga para seniman, sastrawan, dan ilmuwan menolong kami untuk mengagumi serta menikmati keagungan dan keindahan ciptaannya, sehingga hati kami tergerak untuk memuji Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kita belajar menghargai anugerah-anugerah kehidupan, persahabatan dan kerukunan, kasih sayang dan belas kasih, orang-orang yang mengilhami kami, tetapi juga musuh-musuh yang mau kita kasihi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, buatlah kami menyadari kerapuhan barang-barang duniawi yang kami sayangi. Doronglah kami untuk membagi-bagi barang-barang serta bakat-bakat yang kami miliki. Dan semoga kami tetap percaya kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita satukan persembahan kita dengan kurban Kristus. So
Baiklah saudara-saudari, sesuai persembahanku dan persembahanmu, berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan ini, jadikanlah kami kaya akan harta surgawi, yaitu ketekunan untuk melaksanakan kehendak-Nya dan mencintai Engkau dan sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita muliakan Dikau sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, teruslah memuji dan muliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka kita berani berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah berdamai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Dia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh.
Jangan terlalu dekat. Nanti saya cuma konser saja.
Marilah kita berdiri untuk berdoa, doa yubileum. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta. Dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru, ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan selama-lamanya. Semoga rahmat tahun yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai di Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, Engkau telah memberi kami roti surgawi yang lezat dan nikmat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah mendengarkan doa-doa kami dan menjadikan kami kaya akan rahmat-Mu. Kami mohon kuatkanlah kami dalam berusaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang dipenuhi cinta kasih, keadilan dan kedamaian, seraya mengharapkan datangnya dunia baru yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Saya ucapkan terima kasih kepada para petugas liturgi yang sudah melayani kita dengan amat baik, sehingga kita bisa merayakan perayaan Ekaristi dengan lancar dan penuh hikmat. Selamat para misioner yang baru saja dilantik. Semoga semangat dalam pelayanan, ya. Kalau kita melayani, kita pasti mendapatkan buah-buah dari pelayanan, ya. Kita tentu akan belajar untuk menjadi orang yang bijaksana, ya. Kadang dalam pelayanan itu juga ada keserakahan, ya. Serakah dalam melayani juga nggak baik, ya. Jatahnya temannya yang melayani, ya biar ya temannya yang melayani, ya. Ya, kecuali temannya berhalangan minta kita, baru kita gantikan, ya. Begitu, ya. Misioner itu adalah ya paling dekat dengan imam karena sudah boleh berdiri di seputar ini dan juga asisten imam, ya, dari awam, ya, terus kemudian misioner, ya, artinya Anda semua mendapatkan panggilan, ya, para misioner ini, ya. Nanti kalau Tuhan manggil kamu, ayo, kamu jadi romo, ya, kamu jangan menolak, ya. Ya. Karena panggilan dari antara kamu, ya. Kalian mau melayani di sini tuh resikonya kalian dipanggil Tuhan. Ya. Resikonya artinya Anda mendapatkan panggilan Tuhan. Dan meski panggilan Tuhan itu lembut mengalir, ya. Itu loh, kalau kalian tolak, ya, kalian tidak akan tentram, ya. Tapi kalau kalian berani menjawab, kalian jalani, kalian akan ketemu jalannya, ya. Bahwa melayani itu lebih indah dari semuanya. Melayani Tuhan itu mengembirakan. Maka terima kasih untuk para orang tua dari para misioner yang mungkin hari ini juga hadir mendukung mereka, ya, anak-anak kita ini. Ya, nanti kalau anak-anak kita ini ada yang terpilih atau terpanggil untuk mengikuti jejak Kristus melayani gereja, ya, mohon orang tua mendukung, ya. Mohon orang tua
mendukung ya. Biarlah ya apa yang sudah ditaburkan benih-benih ya iman dalam diri mereka itu tumbuh menjadi segar, dan semua juga karena doa orang tua. Saya terima kasih orang tua yang sudah mendukung anak-anaknya 115 anak, berarti ini ada berapa Pak Sutri? Dikalikan 2 gitu aja ya. Sudah ada 330 Pak Sutri ya, pasangan suami pribadi ya, tadi 2 kali 2 ya. Jadi 115 keluarga yang boleh ya memberikan anak-anaknya untuk pelayanan suci ini. Dan saya minta Miss Dinar, pesan saya, kalau jawab misa yang keras ya. Ya. Karena Miss Dinar itu adalah wakilnya umat juga. Jadi Miss Dinar harus hafal jawaban-jawaban misa. Syukur pada Allah gitu, terutama pada saat selesai bacaan itu biasanya itu harus Miss Dinar harus menjadi ya yang artinya kalau dia menjawab keras berarti dia tidak ngelamun ya. Kalau ngelamun nggak jawab ya, wae ngegong lali ya gitu ya, ngelamun gitu, bingung ya. Baik, silahkan duduk dulu, kita akan mendengarkan dari ya Miss Dinar untuk apresiasi beberapa Miss Dinar, silakan. Romo Bruno selaku Pastor Kepala Paroki Gereja Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya. Pada kesempatan ini juga kami, para pengurus Miss Dinar Paroki Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya, juga memberikan sertifikat penghargaan kepada para Miss Dinar teraktif 2025 dengan nama sebagai berikut. Untuk nama-nama yang dipanggil mohon maju ke depan. 1. Gregorius Nicholas Hartanto. 2. Christian Clayden. 3. Padre Pio Pablo Mesias Malkin Lanur. Kepada para nama-nama berikut mohon maju ke depan untuk menerima sertifikat penghargaan. Selamat hari Minggu, selamat hari keluarga. Semoga keluarga kita sungguh-sungguh keluarga yang memiliki kekayaan harta surgawi melalui doa, sabda Tuhan yang senantiasa dihidupi dan dilakukan di dalam hidup berkeluarga. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Ekaristi. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dengan kebaikannya dan melimpahi saudara dengan pengertian akan kebijaksanaan yang menyelamatkan. Amin. Semoga Dia senantiasa memelihara saudara dengan ajaran-ajaran iman dan membuat saudara bertekun dalam karya-karya kudus. Amin. Semoga Dia mengarahkan langkah saudara kepadanya dan menunjukkan kepada saudara jalan damai dan cinta kasih. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Pergilah, pelayanan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada